pertama membuka isolasi, kemudian membuka jalan. Jalan-jalan harus tembus semuanya. Ketiga, distribusi barang itu bisa masuk ke semua kabupaten sehingga harga-harga menjadi murah. Kuncinya ada di situ. Dan itu sudah menjadi rancangan kita. Dari Wamena menuju ke Duga, itu harus tembus. Kami memulai pekerjaan ini dari tahap survei awal. Jadi kami datang pada awal bulan April 2017 bersama tim. Dan pada akhir bulan April kami melaksanakan survei dari distrik Paro menuju ke arah Yuguru sepanjang 31 km. Kemudian kami lanjutkan ke Kalisima sepanjang 11 km, jadi total 42 km. Survei ini kami lakukan dengan berjalan kaki, ya, melihat kondisi awal ruas jalan yang akan kami buat, mulai dari Paro sampai dengan Kalisimal, selama 12 hari berjalan kaki. Nah, selama perjalanan survei ini tentunya banyak yang kami temui ya. Kami temui baik itu kampung yang benar-benar terisolir maupun ruas jalan yang memang sulit untuk dikerjakan. Ada 3 kampung yang kami temui di mana kampung itu benar-benar tidak ada akses daratnya. Dia hanya akses jalan kaki maupun akses udara pun dengan helikopter. Membawa alat beratnya saja ke sana pakai helikopter, membawa aspalnya juga sama pakai helikopter. Pembangunan yang sangat sulit seperti itu yang harus diketahui masyarakat. Berbeda sekali, sangat berbeda sekali dengan pembangunan jalan misalnya di Pulau Jawa. Alamnya sangat sulit di tanah Papua. Kemudian juga ada sisi keamanan di titik-titik tertentu. Dan sekali lagi ingin saya sampaikan bahwa pembangunan Trans Papua tidak akan berhenti. Informasi yang kita dapat bahwa wilayah itu adalah wilayah OPM, di mana mereka berbasis di situ. Artinya akan ada ancaman yang membahayakan kami, keselamatan kami. Karena memang wilayah situ ada resistensi terhadap kehadiran TNI. Jadi TNI dilarang masuk dari daerah situ. Apalagi ada tujuan-tujuan tertentu untuk mencari senjata mereka, menangkap mereka, itu sangat ditentang oleh mereka. Nah, kita datang ke situ dengan tujuan berbeda, dengan tujuan ingin membangun, tetapi respon mereka sama dengan TNI yang lain, sehingga kami harus melaksanakan pendekatan dulu, kami harus mempelajari dulu isinya apa, sehingga yang seharusnya jadi ancaman itu tidak menjadi ancaman selama kami. Tentunya kami berusaha untuk mencari tahu apa sih yang mereka butuhkan. Karena memang tidak sekedar kita membuat jalan di sini, tapi kita berusaha menyadarkan bagaimana mereka setelah dibuat jalan bahwa mereka juga bagian dari kita, mereka saudara kita, mereka juga wilayah NKRI, sehingga sama-sama perlakuannya dengan yang lain. Pendekatan walaupun tidak mudah, artinya kita memberikan pemahaman. Apakah mereka akan hidup dengan pola seperti itu terus atau mengikuti hasil pembangunan? Nah, itu yang kami jelaskan mereka. Kami jelaskan, kami beri gambaran dengan wilayah-wilayah lain. Contohnya wilayah Timika, wilayah Kenyam, wilayah Wamena. Di sana jalan dibuka, diperkeras, dihafal, sehingga akses ke daerah mereka itu lancar. Dan yang paling mereka sukai adalah mereka bisa membawa hasil bumi mereka ke kota dengan cepat, sehingga bisa dijual di kota. Karena memang sebelumnya mereka jalan kaki berhari ke Kenyam, kan pengen jual di pasar Kenyam itu bisa sampai 3-4 hari, hasilnya pun nggak seberapa, bisa rusak di jalan. Nah, dengan adanya jalan ini mereka
mulai berpikir, oh berarti saya bisa membawa jualan saya ke kota dalam waktu cepat, langsung laku, bisa balik lagi, bawa lagi, dan lebih lancar. Itu yang paling mereka rasakan. Yang kedua, kami sampaikan bahwa kalau seandainya jalan ini jadi, anak cucu mereka tidak seperti mereka. Mereka bisa sekolah di kota, bisa bersosialisasi di kota, bisa lebih pintar, bisa merasakan hidup seperti masyarakat lainnya di kota. Itu mereka sangat menyadari, sangat menyenangi hal itu, sehingga lambat laun kita diizinkan.
Jalan Trans Papua adalah merupakan salah satu proyek pembangunan jalan yang cukup monumental pada periode reformasi sekarang. Jalan ini memiliki bentangan dari wilayah adat Domrey, Sorong, sampai dengan Bumi Anim Hadi Merauke, Papua. Jalan ini, jika ditotal panjangnya mencapai sekitar 3.462 km. Atau lebih dari 4 kali lipat jarak Surabaya-Jakarta. Jalan Trans Papua dibangun bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Papua. Dengan meningkatkan akses-akses, serta konektivitas antar wilayah. Sehingga dapat membuka daerah yang terisolasi, hal ini, sebelum adanya jaringan jalan, konektivitas antar wilayah di Papua. Harus mengandalkan transportasi udara yang berdampak terhadap mahalnya harga-harga kebutuhan pokok. Selain itu juga, pembangunan Jalan Trans Papua juga diharapkan dapat mengurangi indeks kemahalan. Mengurangi juga angka kemiskinan dan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia. Pada tahun 2004, panjang Jalan Nasional Trans Papua tercatat hanya 2.303,16 ribu kilometer. Oleh sebab itu, Presiden Joko Widodo menginisiasi pembangunan Jalan Trans Papua sepanjang 3.535 km. Itu pada tahun 2015. Jadi total panjang itu terbagi di dua provinsi, Provinsi Papua Barat sepanjang 1.070 km dan Provinsi Papua sepanjang 2.465 km. Jalan Trans Papua sepanjang 3.462 km yang membentang dari Kepala Burung di wilayah adat Domrey, Sorong, Papua Barat, sampai dengan wilayah adat Bumi Anim Hadi Merauke, Papua, sudah mulai mewujud. Pembangunan infrastruktur ini termasuk ke dalam proyek strategis nasional dan rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024. Perkembangan terakhir dari ribuan kilometer yang sudah digarap, tinggal 16 km ruas jalan Wamena Jayapura yang belum tembus. Jika ruas jalan itu selesai dikerjakan, maka tersambunglah akses jalan seluruh tanah Papua dari barat ke timur hingga ke Merauke di bagian selatan maupun Bovendigul di perbatasan Republik Indonesia Papua Nugini. Pembangunan infrastruktur di Papua dan Papua Barat bertujuan untuk menekan angka kemiskinan, mengurangi indeks kemahalan, dan mendukung pemerataan pembangunan infrastruktur. Adanya Jalan Trans Papua diharapkan membuka keterisolasian wilayah dan meningkatkan konektivitas antar kabupaten atau kota. Berdasarkan catatan Kementerian PUPR hingga pertengahan 2021, jalan yang sudah ditembus sepanjang 3.446 km. Masih tersisa 16 km jalan yang belum tembus. Secara rinci, kondisi jalan yang sudah teraspal sepanjang 1.733 km dan belum teraspal 1.712 km. Panjang Jalan Trans Papua di Provinsi Papua mencapai 2.902 km. Selain itu, Kementerian PUPR juga membangun jalan perbatasan di Papua dengan total panjang 1.028 km. Saat ini, sepanjang 931 km telah tembus dengan kondisi 756 km teraspal. Beberapa waktu lalu, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono sempat menyoroti pengerjaan Jalan Trans Papua yang masih terkendala faktor keamanan. Padahal, ia menilai kehadiran jalan nasional tersebut bakal membuat harga bahan pokok di tanah Papua lebih terkendali. Kita tahu semua dari segi keamanan, ada wilayah yang belum kondusif. Itu harus tembus sampai Wamena. Kalau tidak, bakal terus mahal harga bahan pokok di sana, ungkap Menteri Basuki. Di samping itu, Menteri Basuki pun mengingatkan kontraktor untuk berhati-hati dalam membangun Jalan Trans Papua agar tidak merusak saat melintasi hutan lindung. Sejumlah ruas jalan tersebut melewati wilayah Taman Nasional Lawrence yang luasnya 2,5 juta hektar, serta membentang dari Kabupaten Jaya Wijaya, Mimika, Asmat, Yakuhimo, dan Puncak Jaya. Tantangan lainnya, konstruksi Jalan Trans Papua harus berhadapan dengan kondisi topografi yang ekstrim, serta akses pengiriman logistik yang minim. Menteri PUPR menilai kondisi demikian membuat ongkos pengiriman alat konstruksi proyek Jalan Trans Papua melambung. Membawa alat berat ke lokasi proyek bahkan bisa lebih mahal dari harga alat beratnya sendiri. Kalau ekskavator harganya 1,3 miliar rupiah, biaya mengangkat ke lokasi bisa sampai 3 miliar rupiah. Karena dipreteli harus diangkut dengan helikopter, tugas Menteri Basuki. Kementerian PUPR berharap pada 2024 seluruh koridor jalan di Papua Barat dan Papua sudah teraspal seluruhnya.
Kementerian PUPR berharap pada 2024 seluruh koridor jalan di Papua Barat dan Papua sudah teraspal seluruhnya, termasuk di dalamnya sarana pendukung seperti jembatan dan saluran drainase. Komitmen pemerintahan Presiden Jokowi pada tahun anggaran 2021 ini, Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur Papua dan Papua Barat hingga 9,79 triliun rupiah. Anggaran sebesar itu dibagi untuk Provinsi Papua sebesar 6,12 triliun rupiah, yang akan digunakan untuk bidang sumber daya air sebesar 670 miliar rupiah, jalan dan jembatan 4,46 triliun rupiah, permukiman 650 miliar rupiah, dan perumahan 330 miliar rupiah. Sementara alokasi untuk Provinsi Papua Barat sebesar 3,67 triliun rupiah yang digunakan untuk bidang SDA 600 miliar rupiah, jalan dan jembatan 2,54 triliun rupiah, permukiman 320 miliar rupiah, dan perumahan 200 miliar rupiah. Pembangunan jalan Trans Papua bergulir terus, maka fasilitas akses buat mobilitas masyarakat ini diharapkan dapat mengurangi indeks kemahalan, mengurangi angka kemiskinan, dan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah bumi cendrawasih, menghubungkan Provinsi Papua dan Papua Barat, sekaligus menjadi konektivitas seluruh kota, distrik, dan kampung di seluruh tanah Papua.